Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, saya selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit, program studi Sistem Informasi semester genap, menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa dan mahasiswi bahwasanya pada saat perkuliahan online ini seringkali terjadi hambatan atau kendala-kendala yang tidak diinginkan. Di antaranya jaringan tidak stabil, kemudian sinyal yang buruk, dan ada kegiatan ataupun hal-hal yang lain yang bertumburan dengan jadwal perkuliahan kita. Maka dari itu saya berinisiatif membuatkan materi ini dalam bentuk video agar kalian bisa mempelajarinya dimanapun dan kapanpun. Oke, kita masuk ke pembahasan. Untuk mata kuliah Matematika Diskrit ini akan dipelajari di jurusan kita ya, karena secara umum tujuan pembelajaran kita dalam mempelajari matematika diskrit ini nantinya digunakan dalam perancangan algoritma, kemudian query basis data, membuat pemrograman, misalnya pemrograman Java ataupun Python, dan masih banyak hal lainnya. Jadi mungkin di antara kalian masih ada yang bertanya, apa perbedaan matematika yang kita pelajari di sekolah secara umum dan matematika diskrit yang akan kita pelajari dalam perkuliahan ini. Jadi untuk mata kuliah yang kita pelajari di semester ini, nantinya kita belajar tentang data diskrit saja. Beda dengan yang kita pelajari saat sekolah ya. Jadi matematika yang ada di sekolah itu matematika secara umum, dia belajar tentang data diskrit dan juga data kontinu, seperti itu ya. Jadi apa perbedaannya data diskrit dengan data kontinu ya? Jadi kalau data diskrit itu dia hanya mempelajari variabel nilai-nilai data bilangan bulat. Sedangkan jika data kontinu dia mempelajari keduanya, ya seperti itu. Jadi contoh saja kita masuk ya, contoh pembahasan. Jadi jika data diskrit itu dia mempelajari nilai-nilai bilangan bulat, dia tidak mempelajari nilai-nilai bilangan pecahan atau desimal ya. Berbeda dengan data kontinu. Kalau data kontinu itu mempelajari nilai-nilai pecahan ataupun desimal, seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya jika data diskrit itu seperti contoh data jumlah siswa. Nah, untuk jumlah siswa itu tidak mungkin kan, misalkan jumlah siswanya ada 10, dia tidak mungkin siswanya ada 10,5 seperti itu. Tentunya dia bilangan bulat. Nah, itulah data diskrit contohnya. Jika data kontinu itu misalnya data pengukuran tinggi badan ya. Jadi kalau tinggi badan itu kan dia ada yang tingginya 155 misalnya. Ada juga yang tingginya 165,5 seperti itu. Ya, jadi itu secara umumnya perbedaan antara data diskrit dan data kontinu. Baik, selanjutnya ya, jadi yang pertama ini tentang pengantar logika dalam matematika diskrit. Ya, jadi pengertian dari logika ini adalah dasar dari penalaran matematis dan komputasional dalam konteks sistem informasi. Nah, ini contohnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi secara umum logika ini membantu menentukan apakah suatu pernyataan bernilai benar atau salah berdasarkan aturan formal. Nah, kemudian lanjut ya, untuk dalam logika matematika ini ada pernyataan atau disebut dengan proposisi. Nah, jadi definisi proposisi adalah kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran, yaitu nilai benar atau bisa juga nilai salah. Ya.
tetapi tidak keduanya sekaligus. Contoh, misalkan contoh proposisinya. Yang pertama, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, ini adalah sebuah pernyataan juga, ya. Jadi ini adalah pernyataan bernilai benar. Kemudian yang kedua, 7 adalah bilangan genap. Salah ya, karena 7 adalah bilangan ganjil. Nah, ini termasuk juga salah satu pernyataan atau proposisi. Kemudian yang ketiga, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Benar ya. Nah, ini termasuk pernyataan yang benar. Kemudian bukan proposisi, yang tadi itu kita bahas tentang proposisi. Jadi apa yang bukan proposisi? Nah, contohnya dia ada kalimat perintah ataupun kalimat tanya. Contohnya tutup pintu itu, seperti ini ya. Ini kalimat perintah, dia bukan proposisi atau pernyataan. Ya. Kemudian contoh yang kedua, ada kalimat apakah kamu sudah makan? Nah, ini adalah kalimat tanya. Ya, dia bukan pernyataan benar atau salah. Ya, karena dia masih kalimat tanya. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, X ditambah 2 sama dengan 5. Kenapa dia bukan proposisi? Ya, karena dia mengandung variabel belum dapat ditentukan benar atau salah, karena kita harus mencari nilai X ini. Jika nilai X ini sudah ketemu nilainya, maka bisa dinyatakan itu adalah pernyataan. Seperti itu. Yang ketiga, jenis-jenis proposisi. Ya, proposisi sederhana, ya, proposisi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi proposisi lain. Contohnya dalam notasi P dan Q. Ya. Ini pernyataan P, hari ini hujan. Kemudian pernyataan Q yang kedua adalah server sedang down. Oke, kita lanjut ya. Proposisi majemuk. Proposisi yang dibentuk dari 2 atau lebih proposisi sederhana menggunakan operator logika. Ya, di sini kita masuk tentang operator logika dasar. Nah, jadi operator logika dasar ini nantinya ada notasi ataupun simbol-simbol yang kita gunakan. Salah satunya di sini kita gunakan simbol P dan Q. Ya, jadi ini disebut juga sebagai premis 1 dan yang Q ini juga disebut sebagai premis 2. Ya, kita lihat di sini premis 1 atau proposisi 1, mahasiswa lulus ujian. Kemudian pernyataan yang kedua, mahasiswa mengerjakan tugas. Nah, itu disebut sebagai proposisi atau sebagai pernyataan tadi ya. Kemudian kita lanjut ya. Dalam operator logika nantinya kita akan mempelajari tentang negasi, kemudian apa itu konjungsi, apa itu disjungsi, implikasi, biimplikasi ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai negasi. Apa itu negasi ya? Jadi negasi ini adalah kebalikan ya. Notasinya seperti ini. Ya. Jadi notasinya ada tanda seperti ini ya. Membacanya negasi P atau ingkaran P. Nah, ini ada contoh ya. Notasi P, negasi dari P adalah ingkaran P ya. Jadi jika pernyataannya ini benar, maka negasinya ini salah, seperti itu ya. Contoh, kita masuk saja ke dalam pernyataan ya. Contohnya dalam premis 1, hari ini hujan. Untuk negasinya atau kebalikannya dinyatakan dalam notasi negasi seperti ini ya. Hari ini tidak hujan. Itu negasi dari hari ini hujan. Jadi kebalikannya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, konjungsi ya. Jadi di sini konjungsi dibaca P dan Q dengan notasi simbol seperti ini ya, seperti huruf V terbalik. P dan Q. Nah, ini ada syarat dalam
konjungsi ya. Jadi dia ada tabel kebenaran yang memang sudah syarat mutlaknya. Ya, jadi syaratnya bernilai benar hanya jika kedua proposisinya benar ya. Jadi ini proposisinya, proposisi P, yang ini proposisi Q ya. Syaratnya bernilai benar hanya jika kedua proposisi benar. Misalnya ya, notasi P ini bernilai benar, kemudian notasi Q ini bernilai benar. Jadi konjungsinya ini dibaca P dan Q, maka bernilai benar. Kenapa? Karena syaratnya bernilai benar jika kedua proposisinya benar. Bagaimana dengan langkah selanjutnya? Ya, di sini ada di urutan kedua, notasi P-nya benar, kemudian notasi Q-nya salah. Maka hasilnya konjungsinya nilainya salah. Kenapa salah? Karena syaratnya bernilai benar hanya jika keduanya benar. Maka jika salah satunya bernilai salah atau keduanya salah, maka nilainya salah semua. Seperti itu ya, bisa kalian pahami. Oke, kita masuk ke disjungsi ya. Jadi disjungsi ini notasinya seperti ini ya. Jadi P atau Q, dibacanya P atau Q. Jadi ada simbol seperti huruf V ya. Syaratnya di sini bernilai salah hanya jika kedua proposisinya salah ya. Nah, jadi di sini ada tabel kebenarannya yang sudah memang mutlak ditentukan. Seperti itu. Jadi kebalikan ya. Kalau konjungsi tadi bernilai benar jika keduanya benar, kalau disjungsi bernilai salah hanya jika kedua proposisi salah. Ya, ada dua notasi P dan notasi Q. Ya, misalnya dia notasi P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai benar juga, maka disjungsinya bernilai benar. Kenapa bernilai benar? Kita dalam acuan syaratnya lagi ya, di sini ada syaratnya bernilai salah hanya jika keduanya salah. Maka kalau salah satunya ada yang benar, itu bernilai benar ya. Maka di baris terakhir ya, perhatikan di baris terakhir notasi P-nya salah, kemudian Q-nya salah, maka disjungsinya bernilai salah karena keduanya sudah memenuhi syarat ya. Jika keduanya proposisi ini salah, maka bernilai salah. Seperti itu ya. Jadi kebalikan dari konjungsi. Nah, kita masuk ke implikasi ya. Jadi implikasi ini ada notasinya juga ya. Dibaca jika P maka Q ya. Jadi notasinya seperti ini. Jadi seperti tanda huruf panah ke samping kanan. Oke, di sini ada syarat ya. Implikasi hanya salah ketika P benar dan Q salah. Nah, kalian harus ingat ini syarat mutlaknya. Dia nilainya salah jika notasi P-nya ini benar, Q-nya salah, maka dia bernilai salah. Kita lihat di sini, kita masuk ke tabel kebenarannya. Ada notasi P dan notasi Q ya. Kemudian di sini ada notasi P implikasi Q. Notasi P-nya ini bernilai benar dan Q-nya bernilai benar, maka implikasinya bernilai benar ya. Kemudian kita lihat kolom yang kedua. Notasi P-nya ini bernilai benar dan Q-nya bernilai salah, maka nilai P implikasi Q menjadi salah. Karena apa? Kita balik lagi ke syaratnya. Implikasi hanya salah ketika P-nya benar, Q-nya salah. Ini sudah memenuhi syarat, maka nilainya salah. Dan yang lainnya ini bernilai benar karena tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Ya, seperti itu. Nah, begitu juga tentang biimplikasi ya. Ini bisa kalian pelajari, kalian lihat ada notasinya juga seperti ini ya. Kalau implikasi tadi notasinya hanya satu, panah kanan, ini keduanya ya. Oke, yang terakhir ya. Nah, ini kita langsung masuk ke contoh saja. Nah, ini saya buatkan contoh untuk menentukan nilai proposisi. Misalnya ini notasi dalam bentuk P dan Q.
ya. Di sini notasi P-nya ini benar, benar, salah, salah. Kemudian untuk Q-nya benar, salah, benar, salah, ya. Kemudian kita akan menentukan negasi, konjungsi, dan juga implikasi bagaimana, ya. Jadi di sini sudah tertera. Kita lihat di sini nota yang pertama, notasi P-nya benar, maka Q-nya benar. Kemudian yang diminta adalah negasi dari P atau ingkaran dari P atau kebalikan dari nilai P tadi. Maka di sini P-nya benar menjadi salah. Kemudian kolom yang kedua benar menjadi salah. Kemudian untuk selanjutnya kebalikannya juga seperti itu ya. Kemudian kita lihat di kolom yang ke-4 ya. Nah, ini di sini ada tanda huruf P ya. P huruf P ini dan Q ini artinya adalah disjungsi ya. Bacanya P atau Q. Disjungsi tadi syaratnya adalah bernilai salah jika keduanya salah. Maka kita lihat fokus P dan Q. Bernilai salah jika keduanya salah. Maka untuk yang baris pertama P dan Q ini bernilai dua-duanya benar. Maka disjungsinya ini bernilai benar. Kita lihat lagi untuk selanjutnya ya. Di kolom terakhir kita lihat di baris terakhir untuk di kolom P-nya ini bernilai salah, kemudian Q-nya juga bernilai salah. Maka untuk disjungsinya P atau Q ini bernilai salah. Kenapa? Karena syaratnya bernilai salah jika keduanya salah untuk disjungsi. Kemudian selanjutnya juga ya, kita lihat di kolom yang kelima, ini ada tanda negasi dan dalam bentuk tanda kurung P atau Q ya. Berarti ini yang kolom ini ya. Jadi negasi dari P atau Q, kebalikan dari P atau Q ini ya. Kita lihat di sini nilainya benar, maka menjadi salah ya. Itu kebalikannya. Seperti itu ya. Yang terakhir ini ada implikasi ya. P implikasi Q. Nah, jadi syarat dari implikasi tadi bernilai salah jika P-nya benar, Q salah. Kita lihat di sini ya. Kita fokus di kolom P dan Q. Bernilai salah jika P-nya benar, Q salah. Kita lihat. Kalau keduanya benar, maka nilainya benar. Nah, ini di sini memenuhi syarat di baris yang kedua. P-nya benar, Q-nya salah. Maka implikasi P dan Q-nya ini bernilai salah. Ya, karena sesuai dengan syarat tabel kebenaran. Ya. Nah, jadi silakan kalian pelajari. Ya. Oke, kita masuk ke hukum logika ya. Jadi termasuk tadi tentang operator logika. Nantinya di sini selanjutnya nanti akan kita pelajari mengenai hukum-hukum ya. Ada hukum identitas, hukum dominasi, hukum idempoten ya, dan hukum De Morgan. Tapi nantinya akan kita pelajari adalah hukum De Morgan ya, tentang ekuivalen. Misalnya di sini di nomor 11 negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Nah, ini nanti kita buat tabel kebenaran apakah dia ekuivalen atau tidak ya. Nanti akan ada pembuktian dan akan kita bahas di pembelajaran selanjutnya. Oke, seperti itu ya. Jadi jika ada yang kurang paham ataupun yang akan kalian tanyakan, silahkan bisa berdiskusi di classroom kita. Oke, sampai di sini ya materi pembahasan kita. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.